Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya. Pemirsa, di mana nilai tukar rupiah berhasil berbalik arah dengan menguat tipis di tengah indeks dolar Amerika masih konsisten bergerak di level atas. Dikutip dari Artia hingga Rabu siang tadi rupiah menguat tipis di 0,08% di 17.692 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,20% di level 17.730 per dolar Amerika. Bahkan secara intraday sempat melemah ke 17.740 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika terpantau menguat naik di 0,07% ke posisi 99,398. Rupiah berbalik menguat tipis di tengah dolar Amerika Serikat masih bertahan di dekat level tertinggi dalam 6 pekan di perdagangan Rabu, dan di sepanjang Mei 2026 indeks dolar telah menguat lebih dari 1%. Penguatan dolar terjadi ketika pelaku pasar mulai memperhitungkan kemungkinan Bank Sentral Amerika atau The Fed kembali menaikkan suku bunga untuk meredam tekanan inflasi akibat lonjakan harga energi. Di mana berdasarkan CME Fed Watch, pelaku pasar kini memperkirakan peluang kenaikan suku bunga The Fed di Desember mencapai lebih dari 50%. Kita akan coba lihat seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat, pemirsa. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 17.680 rupiah. Update jelang penutupan. Pasca penutupan, posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat penguatannya semakin tajam, pemirsa, menguat di 0,34% di 17.646 per dolar Amerika. Kemudian terhadap euro di 20.616 rupiah, pound sterling di level 23.679 rupiah, dan terhadap yen Jepang di 111,21 rupiah. Bank Indonesia akhirnya menaikkan suku bunga acuan atau BI rate secara agresif sebesar 50 basis point di level 5,25% di pertemuan Mei 2026. Dan berikut pernyataan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio terkait dengan keputusan tersebut. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%, suku bunga deposit facility naik sebesar 50 basis point menjadi 4,25%, dan suku bunga lending facility naik sebesar 50 basis point menjadi 6%. Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah. Beralih ke informasi komoditas, pemirsa, harga minyak dunia melemah di tengah pasar masih mencermati ketidakpastian hasil perundingan damai Amerika dan Iran. Harga emas menguat tipis seiring optimisme kesepakatan damai Amerika dan Iran masih terjaga meski Amerika berpotensi melancarkan serangan baru ke Iran. Sementara harga batubara naik 4,5% dalam 3 hari beruntun. Harga minyak dunia melemah di Rabu pagi waktu Asia setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan perang dengan Iran akan berakhir sangat cepat. Namun pasar mengabaikan sentimen ini dan masih mencermati ketidakpastian hasil perundingan damai di tengah gangguan pasokan minyak yang masih berlangsung. Melansir Reuters, Brent turun 0,4% di 110,83 dolar Amerika per barrel. WTI Amerika melemah 0,3% di 103,88 dolar Amerika per barrel. Kedua kontrak acuan tersebut sebelumnya turun hampir $1 Amerika di Selasa setelah pembicaraan antara Amerika dan Iran menunjukkan kemajuan. Harga emas dunia menguat tipis di perdagangan Rabu pagi waktu Asia setelah optimisme terkait potensi kesepakatan damai antara Amerika dan Iran meredakan kekhawatiran pasar terhadap inflasi. Optimisme ini masih terjaga meski di perkembangan terbaru Trump mengatakan Washington masih berpotensi melancarkan serangan baru terhadap Iran, meski sebelumnya sempat menunda keputusan serangan militer. Melansir Reuters, harga emas spot naik tipis 0,4% di 4.499,69 dolar Amerika per troy ounce. Sebelumnya emas sempat menyentuh level terendah sejak 30 Maret di sesi perdagangan Selasa.
Harga batu bara melonjak dalam 3 hari beruntun di 4,5%. Merujuk Refinitiv di Selasa waktu setempat, harga batu bara tutup di $139,4 Amerika per ton, menguat 1,01%. Di posisi tertinggi sejak 31 Maret 2026. Lonjakan harga batu bara ditopang kabar dari India yang berencana ekspansi kapasitas baja dan diperkirakan bisa mendorong impor kumulatif batu bara kokas mendekati 6 miliar ton. Diketahui target India mencapai 300 juta ton per tahun kapasitas baja mentah di 2030, sekitar 64% mengandalkan teknologi blast furnace yang intensif penggunaan batu bara. Terima kasih sumber untuk ADS Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Minyak WTI melemah di 1,06% di level $102,91 Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,93% di $18.919 Amerika per metrik ton. Emas melemah di 0,39% di $4.469 Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 1,97% di Rp4.663 Malaysia per tonnya. Dan selanjutnya mari kita simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan didominasi oleh sentimen internasional. Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan melanjutkan serangan militer ke Iran dalam beberapa hari ke depan, sebagai bagian dari upayanya menekan Teheran agar menyepakati perjanjian damai. Gencatan senjata yang sempat bertahan kini kembali berada di ujung tanduk, hanya berselang sehari setelah Trump mengklaim dirinya baru saja membatalkan sebuah serangan udara ke wilayah Iran. Pernyataan tersebut kembali meningkatkan kekhawatiran global akan pecahnya pertempuran terbuka dengan Iran. Hingga saat ini Teheran masih menolak tunduk pada tuntutan Trump agar mereka menyerahkan sisa-sisa elemen program nuklir. Dikutip dari Bloomberg, Gubernur Federal Reserve Bank of Philadelphia, Anna Paulson, menyatakan dukungan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level saat ini. Paulson menegaskan penurunan biaya pinjaman baru akan layak dilakukan jika sudah ada kemajuan yang berkelanjutan dalam menekan laju inflasi. Kebijakan moneter saat ini berada di level yang masih cukup restriktif dan membantu menjaga tekanan inflasi tetap terkendali. Mempertahankan suku bunga tetap stabil memberikan waktu untuk menilai bagaimana ekonomi berkembang serta melihat risiko terhadap stabilitas harga maupun pasar tenaga kerja. Dari Asia, People's Bank of China atau PBOC mempertahankan suku bunga acuan pinjaman atau loan prime rate di Mei 2026. Melansir Reuters, berdasarkan pengumuman Rabu waktu setempat, suku bunga LPR tenor 1 tahun telah dipertahankan di level 3,00%. Sementara LPR tenor 5 tahun yang menjadi acuan kredit properti tetap di level 3,50%. Keputusan tersebut sejalan dengan ekspektasi pasar. Dalam survei Reuters terhadap 20 pelaku pasar pekan ini, seluruh responden memperkirakan tidak ada perubahan pada kedua suku bunga acuan tersebut. PBOC dinilai belum terburu-buru memangkas suku bunga meski aktivitas ekonomi dan pertumbuhan kredit masih lemah. Dari berbagai sumber untuk ADS Channel. Dan seperti biasa pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Indeks harga saham gabungan kembali mengalami tekanan yang cukup dalam di atas 1%, tepatnya di 1,19% dan diperdagangkan di level 6.200-an pemirsa di 6.292,474. Dibuka di zona merah pada pagi tadi di 6.352,202. Pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan berbalik ke zona hijau dengan menyentuh level intraday tertinggi hari ini di 6.400-an, tepatnya di 6.459,556. Pasca menyentuh ke level ini, posisi dari indeks harga saham gabungan berbalik arah melemah cukup dalam ke 6.215,562 dan ini merupakan salah satu level intraday terendah dalam 1 tahun terakhir. Memasuki perdagangan di sesi kedua, laju pelemahan kembali terpangkas. Kemudian di 30 menit jelang penutupan sesi kedua hari ini, tekanan kembali dalam untuk IHSG di tengah saham-saham perbankan big cap, laju penguatan terbatas bahkan
bahkan beberapa sahamnya lebih cenderung bergerak stagnan ketika dari Bank Indonesia melakukan atau menaikkan suku bunga acuan secara agresif di 50 basis poin dengan tujuan adalah menjaga stabilitas rupiah, dan hari ini juga mendapatkan sentimen positif untuk rupiah mengalami atau berbalik menguat ke 17.600 setelah di hari sebelumnya berada di atas level 17.700-an yang mencatatkan level intraday terendah di sepanjang masa. Kita akan coba lihat pemirsa saham-saham yang hari ini menjadi pemerhatian untuk indeks harga saham gabungan. Dari saham-saham MNCI, kemudian saham-saham komoditas terkait juga dengan peresmian oleh Presiden Prabowo terkait juga dengan pembentukan badan ekspor ini. Bumi masih melanjutkan pelemahan di 6% di 172, jauh meninggalkan level 200-an. BRPT tertekan di 9,66% di 17.30 rupiah per saham. TPI saham MSCI hari ini melanjutkan koreksi dalam di 14,74% dan kembali mencatatkan auto reject bawah dalam 3 hari perdagangan beruntun. Kemudian PTRO melemah di 8,10% di 3970. MDKA hari ini tertekan di 6%, 2.330. Dari energi 5,58% untuk Adaro di 2.200. Barang baku aman melanjutkan koreksi dalam di 6%, sudah meninggalkan level 3.000-an. DSSA hari ini masih melanjutkan koreksi dalam di 8%, sudah berada di 690. Laju pelemahan ini agak lebih sedikit terbatas ketika di perdagangan hari sebelumnya DSSA sentuh auto reject bawah. Cuan MNCI juga melemah di 7,69% di level 600. Sementara untuk saham-saham energi lainnya, batu bara khususnya, Indi juga melemah di 6,97% di 2270. Sementara Brent hari ini kembali tertekan dalam di 10% pemirsa di 2.710 rupiah per saham. Kondisi berbeda terjadi untuk PTBA, rebound di 5% setelah mengalami koreksi dalam di hari sebelumnya. Sementara saham-saham big cap yang hari ini mencoba menjadi penopang, di antaranya adalah ada Astra International mengalami penguatan di 0,84% di level 6.000, penguatannya juga sudah mulai terbatas, dan Telkom menguat di 1,62% di 3.140 rupiah per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.